Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, saya kumpulkan di sini. Saya mau mengajak teman-teman semua dalam kegiatan aksi nyata saya di modul 3.2 terkait pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi, nanti saya mengajak teman-teman untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan yang kita punya yang ada di sekolah ini. Sekolah apa kita? Penggerak Nurul Islam, SD Nurul Islam. Oke, gitu ya. Jadi kita mau mengidentifikasi kekuatan atau tadi aset yang ada di sekolah kita di SD Nurul Islam. Jadi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk sama-sama berdiskusi, memberikan gagasan terkait aset tadi, gitu ya. Jadi ada 7 aset yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu modal manusia, itu berhubungan dengan guru, kepala sekolah, siswa, orang tua murid, pengawas sekolah dan sebagainya. Lalu ada modal fisik itu berupa sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Seperti itu. Lalu modal finansial, modal keuangan itu tuh dari mana sih? Gitu. Yang berikutnya modal agama dan budaya. Yang berikutnya modal lingkungan alam. Yang berikutnya modal politik dan modal sosial. Seperti itu. Nah, yang kita mau bahas pertama adalah modal manusia. Nanti jadi teman-teman boleh berdiskusi ada apa saja sih yang menjadi kekuatan kita di bidang di aset modal manusia itu. Nanti akan dibantu Saza Ardel sebagai notulensinya. Coba teman-teman mulai membaca lingkungan kita nih, lingkungan SD Nurul Islam gitu ya, coba dianalisa terkait modal manusia nih yang teman-teman ketahui yang ada di sekolah kita tuh apa? Jadi Siswa betul, guru, petugas itu termasuk petugas sekolah. Oke, apalagi? Jumlah guru kita ada berapa? 30. Jumlah guru kita ada 30. Untuk jenjang SD sendiri di sekolah kita yang memang sudah kualifikasi S1 ya. Berapa orang? 28. Ada 28 orang yang sudah kualifikasi S1. Kalau dari kepala sekolah sendiri sudah S2 gitu ya. Terus kalau tenaga kependidikan, tata usaha, bendahara, terus ada Ustazah Vicky juga sebagai operator gitu. Ada 3 orang ya, ada 3 orang sebagai tenaga kependidikan dan alhamdulillah juga sudah lulus S1 semua ya. Kemarin kan terakhir Ustazah Nadia sudah lulus tuh. Terus apa lagi? Orang tua. Jadi guru sudah, kepala sekolah juga sudah. Orang tua. Ada komite, baik, ada pembentukan komite ya. Kalau komite itu berapa jumlah anggotanya ya? Sekitar 10-an lebih. 10-an ya. Dan kalau komite itu kan mewakili beragam jenjang kelas ya. Oke, ada komite, ada orang tua secara keseluruhan ya. Terus siswa kita, jumlah siswa kita berapa nih dari kelas 1 sampai kelas 6? 315 siswa. Oke, ada lagi modal manusia nih, kekuatan kita. Petugas parkir kita maksudnya. Petugas sekolah, betul. Petugas sekolah kita ada berapa? 5. Ada 5. Oh, ada 5. Itu satunya siapa? Pak Fikri, Pak Novi sama yang bantu di. Khusus parkir. Berarti masuk kan? iya. Oke, berarti 4 yang memang di dalam internal sekolah, yang 1 memang khusus untuk tugas parkir. Oke, ada lagi? Kalau kita kan sekolah Islam ya,
ada guru Quran juga kan. Guru Quran kan yang memang diizinkan pengajar Quran juga sudah harus tersertifikasi gitu ya. Ada yang tahu berapa jumlah guru Quran yang sudah memiliki sertifikat dari UMI Foundation? 5 itu guru Quran. Tapi kalau guru lain ada yang sudah sertifikasi juga. Oh yang satu ya. Kalau guru UMI saja 5. Tapi kalau guru lain ada juga yang sudah tersertifikasi UMI. 6 ya? 12. Kan 5 orang guru Quran. Berarti tambahan lagi berapa? Siapa aja tadi? Sini terus tidak? Gusti, Bu Hairul, Bu Nadia, Nadia, Bu Eri, Bu Ian, lagi ya? Haris, udah. Berarti 13 orang ya? 13 orang ya, lumayan banyak ya. Oke, ada lagi terkait model manusia? Cukup? Ya, itu yang memang jadi kekuatan kita gitu ya, dimana akhirnya guru Quran tadi sudah tersertifikasi, maka layak menjadi guru Quran. Terus teman-teman yang sudah lulus S1 pun gitu ya, sudah siap ditempatkan di kelas, di masing-masing kelas gitu. Termasuk tadi orang tua yang memang bersedia meluangkan waktunya, mungkin lebih ya kalau di komite ya gitu. Itu sih, itu dari modal manusia. Selanjutnya kita ke modal fisik. Modal fisik yang ada di sekolah. Coba teman-teman bayangkan nih sekolah kita itu ada apa aja nih yang ada di lingkungan sekolah kita. Kalau modal fisik itu kita bisa kaitkan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ruang kelas kita ada 12 ruang kelas. Satu ABK. Oh sama, satu ruang ABK. Oke. Terus perpustakaan, lapangan, aula 2 betul, aula yang di dalam sama aula yang di luar. Kantor guru, ruang UKS, lagi lab komputer, ruang kepala sekolah, kamar mandi itu ada berapa tuh jumlahnya? Jumlah kamar mandi. 10 ya? 12. Di lantai 2 4 3 lantai 3 2 5 jadi 15. Ada 15 kamar mandi. Terus apa lagi? Terus apa yang di bawah? Iya. Kalau ruang parkir, Area parkir. Oke, apa lagi? lapangan Tadi sudah. Masjid, oke. Area wudhu. Area berwudu, karena kan kita biasa wudu juga ya. Ada berapa tuh area wudu? Kalau khusus area wudu doang ya. Atas 1, lantai 2 Ada 4. Ada 4 sama ini. Ya bukan itu jadi. Wudu itu. Oh ada 5, berarti 5 area wudu ya. Terus apa lagi? Taman itu atau kebun ya, banyak tumbuhan di sana. Terus apa lagi? Ruang KS tadi sudah, komputer sudah. Ada apa lagi? Di ada sudah. Itu termasuknya apa? Area bermain. Area bermain ya, tapi hanya trampolin di situ ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Mobil tuh masuk tidak? Fisik tuh enggak. Dia masuknya kalau mobil masuknya ke sarana apa prasarana? Sarana. Kalau yang prasarana udah itu aja. Lagi nggak? Cukup? AC sudah masuk. Nah kalau AC masuknya ke sarana. Berarti kita masuk ke sarana ya. Sarana berarti apa lagi? Saya tadi mobil sekolah. AC. Terus apa lagi? Ada dispenser. Proyektor, masing-masing kelas ada proyektor ya. Berarti total proyektor ada 12 di kelas. Yang portable ini. Ada TV juga, betul. Terus ini Chromebook, ya laptop guru-guru ya Chromebook. Ada berapa jumlah Chromebook yang kita dapatkan nih dari sekolah? 15. 15.
15 Chromebook. 15 Ya, 15 15 Chromebook. ya. Ya. 15 Chromebook ya yang diberikan waktu itu di sekolah penggerak. Terus apa lagi? Kursi bangku. Kursi bangku betul yang digunakan anak-anak juga belajar. Setiap kelas kan ada, berarti sesuai dengan jumlah siswa ya. Toolbox. Toolbox untuk perlengkapan anak-anak ya. Apalagi? Sound, pengeras suara, mix, speaker, apalagi? Wifi betul, wifi. Setiap lantai bahkan dari lantai 1 sampai lantai 3 ada. Peralatan olahraga betul, banyak yang kita gunakan. Kebersihan. Alat kebersihan, ada sapu, ada pengki, kaipel, Ember. moceng dan ember. Apalagi? Alat peraga. Alat peraga apa yang biasa Ustazah Ardel gunakan alat peraganya? Matematika sama IPA. Alat matematika, ada kit matematika ya, Ya. sama alat IPAS. Apalagi? Alat bermainnya ada. Main ya, puzzle. Balok. Itu apa? Kon. Ya itu alat olahraga tadi ya. Iya. Nah, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Alat bermain sebanyak. Ya alat bermain kita banyak, ada puzzle tadi, ada boneka-bonekaan, bola, Congklak juga main. ada congklak, itu ada permainan tradisional ya kita Ya. punya. Terus apa lagi? Printer masuk. Oh iya. Nah betul buat bantuan Media. teman-teman ngeprint media aja dan sebagainya, ada printer. Wah. Ada berapa tuh printer? 4. 4, ada 4 printer. Alat Oh, laminating, iya. betul. Baru, betul. Ada berapa alat laminatingnya? Ada satu. Satu ya. Tapi sesuai dengan kebutuhan ya. CCTV betul, di setiap kelas ada CCTV. Beberapa area juga di aula ada CCTV juga. Berarti alat penerangan termasuk tidak? Lampu dan sebagainya ya. Termasuk sih. Tempat cuci piring. Wastafel, oke, tempat cuci piring. Apa lagi? Loker, oke betul. Loker guru sama loker siswa ya. Ada lagi? Ini apa? Ya sofa, bangku, kursi, tadi meja ya. Karpet. Setiap kelas ada. Setiap kelas ada karpet juga. Oke. Ada lagi nggak? Oh iya, leker untuk meja kecil ya untuk baca Quran atau program umi. Ada lagi nggak? Sambil dibayangkan kan Rak sepatu. Rak sepatu, oke. Tempat sampah itu wajib selalu ada di setiap kelas dan di area luar. Udah ya, apa lagi? Kalau colokan listrik gitu. Ya itu semua juga ya, colokan-colokan listrik. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Sudah. Oke. Selanjutnya kita mau bahas tentang model finansial. Model finansial berarti berhubungan dengan uang gitu ya. Iya, uang. Gitu. Walaupun mungkin yang mengelola bukan kita ya, gitu. Ada bendahara khusus juga yang akhirnya mengelola uang. Tapi kan kalau di kelas-kelas ada tuh ada kotak infak kan, teman-teman rutin untuk melakukan kotak infak itu kan ke anak-anak gitu kan. Nah biasanya kotak infak itu uangnya biasa digunakan untuk apa? Yang teman-teman ketahui? Salah satunya yang Untuk donasi, itu donasi kemanusiaan ya, kayak ada bencana gitu ya. Apalagi? Setahu saya juga termasuk kalau misalnya ada yang sakit di kelas. Ada yang sakit di kelas. Nanti pas Ramadan kita bisa buat apa? Takjilan. Oke, bisa buat berbagi ya, gitu. Bahkan bisa buat ini juga santunan Ya. anak yatim gitu ya. Sama terakhir itu patungan buat kurban, gitu dari situ juga. Terus apa lagi selain kotak infak yang teman-teman ketahui tentang pengelolaan uang pribadi di sekolah? Mungkin sering dengar Ustazah Adel gitu. Ada nabos ya. Iya, dana bos gitu. Biasanya dana bos kan memang digunakan untuk apa aja yang teman-teman rasakan sebagai guru? Untuk pelatihan, seminar-seminar, betul. Apalagi yang biasa dirasakan teman-teman? Media jalan. Iya betul, beli alat peraga, media ajar. Mungkin kan teman-teman pernah ngajuin buku, beli bukunya. Apalagi saya aja yang biasa digunain. Jika ada uang, Bu Ajeng, dan hubungan uang, ada dana bos tadi. Bu Ajeng taunya dana bos itu larinya kemana aja?
Selain tadi pelatihan, beli buku, beli alat peraga, Itu apa? Beli barang-barang di kelas itu. ya buat beli perlengkapan di kelas ya tadi terkait alat kebersihan mungkin dan sebagainya ya. Apalagi? Kalau bagian itu Oh ada beberapa dana yang memang untuk kelompok kerja ya. Iya bisa. Kita ada uang kas juga betul. Uang kas kan biasanya juga digunakan untuk guru-guru juga tuh. Apa tuh biasanya yang teman-teman rasakan? Untuk jalan-jalan. Betul kalau ada yang sakit, teman kita kena musibah dan sebagainya. Terus apa lagi? Biasanya kalau teman-teman dikasih apresiasi, kan? Ada reward kadang di situ selipkan. Itu biasanya. Jadi ada penggunaan uang kas, bos tadi dana bos sama kontak infak yang memang ada di kelas-kelas gitu dan diperuntukannya untuk macam-macam ya tadi kita sudah detailkan. Ada lagi yang mau disampaikan terkait modal finansial? Ada tambahan? Cukup. Selanjutnya modal lingkungan alam. Lingkungan alam itu berarti berkaitan dengan lingkungan yang ada di luar sekolah kita. Mungkin yang berkaitan untuk pembelajaran kita. Biasanya teman-teman suka gunain apa? RPetra tahu saja kepanjangan dari apa? Ruang publik. Ruang publik. RPTRA. Publik terpadu ramah anak. Publik terpadu ramah anak, betul. Biasanya kan kita gunakan RPetra, ada 2 RPetra yang lumayan berdekatan dengan kita ya. Rawajaya sama yang di Pondokopi ini. Tapi beda ini ya. Apa? Fasilitas yang disediain ya. Kalau yang di Pondokopi ini ada taman betul, tapi ada juga perpustakaan kecil. Kalau yang di Rawajaya itu ada juga ya, tapi nggak terlalu kelihatan ya? Iya, karena dia juga. Oh, ada juga. Oh, berarti dua-duanya ada perpustakaan juga. Baik-baik. Yang ada aulanya itu Rawajaya. Dua-duanya ada aulanya. Cuman kalau yang di sini dia berkontur, ada tangga-tangga. Kalau di Rawajaya dia lurus aja. Iya. Berarti Bu Nova lebih seringnya ke RPetra mana? Yang dekat kelurahan. Pondokopi ya? Iya. Yang di Rawajaya udah pernah ada? Sudah. Saya di sini sama saya Ajeng. Gitu. Nah itu biasa digunakan teman-teman untuk menunjang pembelajaran di luar ya, kegiatan kelas. Ada buahnya. Dia ada dia betul ada taman buahnya, dia ada pohon yang merambat tuh banyak kalau di sana. Gitu. Terus untuk menunjang pembelajaran apa aja biasanya? Olahraga juga termasuk. Olahraga bisa di situ. IPAS sih lebih. IPAS, oke. Tentang tumbuhan tanaman gitu ya. Aktivitas olahraga juga di sana. Ya lagi nggak? Waktu itu nggak salah pernah belajar juga tentang norma ya. Itu kelas berapa gitu dia belajar tentang norma juga. Karena kan dia berhubungan dan berinteraksi dengan orang yang ada di luar sekolah ini kan. Bagaimana selama berjalan ke sana tuh harus seperti apa sih? Iya, gitu ya. Oke, ada lagi nggak selain RPTRA? Sebenarnya kita ada ke ini ya, kelurahan. Kita pernah ke mana? Bukan. Pemakaman. Oh, TPU. Kita pernah ke pemakaman. TPU betul. Ya biasanya. Aktivitas di situ ada dari belajar sholat, belajar tentang hari akhir, terus di akhir kita membersihin perlengkapan Pemakaman ya. pemakanan ya, jadi mereka berjalan biar ada sampah dan seperti itu. Iya, kalau nggak salah yang di daerah Pondok Kelapa juga itu ada area hijaunya ya, ada taman khusus gitu ya. Taman dia Kan taman kota, iya betul, taman kota, iya. Pernah nggak ada di sana nggak? Agak jauh sih. Agak jauh ya. Tapi mungkin cocok kan buat pembelajaran karena memang banyak pohon sekali dan ya namanya area hijau kan, area lingkungan hijau. Ada lagi nggak? Hijau. Kalau Lingkungan dan alam. hijau. Lingkungan dan alam. Kalau Ustaz aja masjid maksudnya gimana? Untuk belajar apa sih namanya? Sebenarnya kalau pengalaman Harus siapa namanya?
kultum. Iya. Kalau kebun kita tuh masuk tidak bisa. Kebun kita ya masih Iya. taman dan Pernah kebun. tuh belajar apa namanya Ini batang daun gitu. yang ada di sekolah kita. Terus sampai ambil Analisa gitu ya. Analisa, oh ini digambar dulu si akarnya pas udah naik ke atas jadi baru tahu, oh ini akar serabut nih. Tadi aku lihat yang kayak gini. Ya, itu ya bisa sih. Kalau masjid tadi ada yang nyebutinnya di model fisik. Bagian dari prasarana yang ada di sekolah gitu. Kalau ke bank sampah kayaknya pernah deh ya berapa kelas Nah. Bank Bank sampah ya. sampah, damkar dan lain-lain. Kalau Oki pasti banyak. Oke. Itu bisa berkaitan juga sama model politik nanti. Oh, Model model kita bahas ya. Ke model politik dulu berarti. Atau model sosial. Politik dulu berarti ya, model Oke. politik. Biasanya memang yang berkaitan dengan ada kebijakan di sana, kita bisa saling timbal balik juga di sana gitu. Karena kan kita pernah bekerja sama juga sama tadi kepolisian ya. Saza Nova sama pemadam kebakaran waktu itu ya, belajar tentang profesi. Kita memberikan surat, mereka memberikan materi ataupun penyuluhan mungkin kalau dari puskesmas ya. Nah, ya. Tapi kalau puskesmas bukan hanya penyuluhan doang, tapi kita pernah bergabung kemarin di imunisasi, terus jadi guru tamu juga, gitu kan. Terus apa lagi? Selain tadi Polres, pemadam kebakaran, kelurahan, Wali kota. benar ya, ke Wali Kota Jakarta Timur ya. Itu kunjungan belajar ya, bagian dari outclassnya juga kan teman-teman. Bagaimana mereka mengenal sistem administrasi yang ada di wilayah Jakarta Timur lah khususnya. Apalagi yang pernah dikunjungin kalau model politik. Ini juga berkaitan dengan aturan dan kebijakan yang ada di sekolah ya. Itu baik dari aturan yayasan kan K3 kita dikenalnya kontrak kerja karyawan ya. Terus ada aturan juga dari sekolah gitu ya, dan wewenang dari kepala sekolah, pimpinan sekolah kita. Ada lagi nggak kalau model politik? Bisa. Kita ada yang pernah ke perpustakaan nasional atau perpustakaan daerah, kita bisa bekerja sama kan. Kalau model politik kan kita bekerja sama, ambil timbal baliknya di situ. Tuh, bisa kita ke perpusnas buat kartu, bahkan kita belajar minjem juga buku di sana. Bisa. Ya, perpustakaan keliling betul, kita kan pernah dikunjungi perpustakaan keliling. Sudah 2 kali kita dikunjungi perpustakaan keliling ya. Oke, selanjutnya model sosial. Model sosial berarti jaring-jaringnya nih cukup banyak nih. Kayak kita di sekolah itu ada kombel namanya Nuri Solir. Saja ada loh yang buat loh. Nuri Solir inisiasi dari Saza Adel gitu. Sebagai pembuat kombel itu. Karena memang salah satu syarat untuk membuat kombel di PMM itu sudah tuntas di PMM, salah satunya tema di topik kurikulum merdeka. Nah itu Saza Adil yang inisiasi pertama gitu. Oke, terus apa lagi? Kita bergabung di jaringan apa lagi? SIT. Kita bergabung di jaringan sekolah Islam terpadu. Bahkan kepala sekolah kita adalah Ketua SIT wilayah DKI Jakarta. Oke, apa lagi? Ada lagi nggak? Kalau yang kemarin PMI gitu, bisa tuh ada berhubungan dengan PMI. Terus apa lagi? Ya, kita gabung sekolah penggerak juga angkatan pertama. Bahkan ada komunitas sekolah penggerak kalau tidak salah. Ada lagi komite penggeraknya yang bergabung di situ. Ada lagi nggak? Kalau guru mapel khusus tuh ada tuh namanya KKG-nya gitu, MGP lah gitu kan. Bahasa Inggris, PJOK, terus PAI gitu kan. So di sini kan pernah ya waktu gabung kan di bahasa Inggris kan. Aktif. Pernah pertemuan betul. Berarti nanti nih mulai sekarang sudah bisa ikut aktif di MGP terdekat nih. Jadi anggota lah minimal gitu, jadi aktif. Oke.
Terakhir di modal agama dan budaya. Berarti berkaitan dengan agama sama budaya kita. Agama itu kita karena mayoritas Islam, ya karena sekolah Islam ya. Gitu kita juga banyak kenalan-kenalan ustadz gitu ya yang memang bisa membantu kita dalam program-program keagamaan gitu ya. Bukan hanya dari luar tapi dari dalam juga banyak ustadz gitu ya. Contohnya Ustadz Yusuf kan sudah melanglang buana gitu ya untuk mengisi materi gitu. Apalagi biasanya kalau modal agama. Selain kita juga dekat masjid gitu ya, ada keterikatan gitu ya di sana. Apalagi Kalau yang namanya budaya berbagi bagaimana yang berbagi keluarga sih? Termasuk giving day, kegiatan itu kegiatan Jumat berbagi atau giving day ya. Oke, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, walaupun targetnya beda ya. Kalau yang target keluar itu di kelas berapa tuh? Mulai dari kelas 4 ya. Kelas 4 sampai 6 targetnya keluar yang giving day. Ada lagi nggak? Kalau kegiatan keagamaan selain giving day apa kita? Tarhib, Ramadan, apalagi BPI, kalau di kelas-kelas ya, Bina Pribadi Islami, apalagi takjil on the road atau berbagi ya pada saat bulan Ramadan. Terus apalagi? Quran Camp bisa. Kemarin pemotongan hewan kurban kan juga melibatkan siswa, orang tua juga di sana, berbagi juga kan, bahkan anak-anak merasakan dagingnya juga. Terus apa lagi? Kegiatan keagamaan. Muharram biasa kita adain lomba-lomba juga kan, gitu. Kalau pembiasaan pagi biasa kita lakukan apa tuh? Tilawah, duha, alamat surat dan asmaul husna. Nah itu termasuk ya model agama kita. Gitu. Kalau apa? Berarti masuknya berapa? Gimana? Mabitnya. Oh iya, mabit juga bisa kegiatan dari model agama ya. Malam bina iman dan takwa. Kalau model budaya. Ini pakai ini. Ya, pakaian kita identik di hari Jumat itu menggunakan kebaya. Kalau yang laki-lakinya menggunakan koko ya. Ya, batik. Tapi ada corak apa itu? Ondel-ondel. Karena kan kita identik dengan Jakarta ya. Apalagi? Tari. Oh iya, kita ada eskul. Ada eskul, ada performance juga, eskul tari saman, eskul apa lagi? Hadro ya. Eskul kan ada 2 yang tari, ada tari saman khusus ya. Hari daerah juga. Terus apa lagi? Guru-guru juga di sini beda kan suku dan budayanya kan? Nah, ada yang dari Madura, ada dari Jawa, ada yang dari Sumedang, Jakarta tuh. Sama siswa juga seperti itu kan, beragam suku dan budayanya. Ada yang dari Batak siapa? Anak ada dari Batak. Oh, Livat dari Batak. Aceh tuh siapa Alfa? Oh, Alfa juga dari Aceh ya. Nah itu beragam suku dan budaya anak-anak yang memang mungkin kita bisa gunakan untuk pembelajaran tadi karena mereka memiliki informasi yang cukup banyak mungkin di bidang budaya dan sukunya tersebut. Gitu. Itu terkait modal budaya. Kita pernah masak-masak. Nah, betul. Kita pernah masak ya, betul. Buat permainan tradisional, masak khas dari daerah ya, Jakarta gitu ya. Waktu itu apa aja tuh menunya? Kerak telur, kembang goyang, selendang, selendang mayang, selendang mayang, sama ini apa? kue pipis, Aduh, apa? Sama yang nggak tahu tuh yang satu lagi ongol. Ada yang satu lagi yang kita benar-benar belum. Ya, kayak bikin kayak kita ada tuh kayak gini ya. Tahu juga gurunya. Nah itu dia. Tapi sudah menerapkan ya berarti. Sekutang dari mana tuh waktu itu? Kelas 2 ya belajar. Dua juga kelas. Kita kan dari kota. Oh iya, nah itu ternyata ya banyak aktivitas dia bisa kita lakukan untuk mengenalkan beragam budaya tadi. Oke, nah itu tadi hasil identifikasi
kita. Ini kan memang hanya beberapa guru saja nih yang terlibat. Mungkin nanti di lain kesempatan kita banyak melibatkan guru-guru lagi, sehingga mungkin yang belum muncul di pertemuan ini bisa, oh iya ternyata ada itu ya. Gitu. Nah, kenapa sih saya mau ngajak teman-teman mengidentifikasi kekuatan atau aset modal gitu yang ada di sekolah kita gitu. Biar teman-teman pertama tahu bahwasanya oh kita punya ini ya yang bisa dimanfaatkan misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, karena saya juga mau mengajak teman-teman untuk mengelola aset tersebut gitu, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan dan bisa jadi penggunaannya jangka panjang gitu, gak yang cuma sebentar doang. Nah betul, kita ada aktivitas untuk merawat gitu. Bahkan kita bisa membuat jadwal gitu terkait program merawat aset yang ada di sekolah gitu. Karena itu tanggung jawab kita semua, bukan hanya beberapa pihak saja. Seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih sudah mau berdiskusi, sudah mau sharing dan menemukan tadi ya diskusi terkait identifikasi aset dan kekuatan yang ada di sekolah kita di SDIT Nurul Islam. Baik, terima kasih teman-teman atas peluangan waktunya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.